neraka pintunya semuanya ditutup, akses ke neraka itu ditutup. Herannya Pak, suasana neraka ini bukan tidak ada Pak, malah banyak sekali, apalagi kalau misalnya kita berkaca kepada realitas sekarang nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan, tentunya bersama aku Sherly dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahrul Razi. Nah, pada video kali ini kita sudah sampai kepada episode ke-11 terkait keutamaan Ramadan. Tapi ini sebelum kita membahas ataupun berdiskusi bersama terkait tema materi hari ini, kita sapa dulu bareng-bareng pemateri kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak untuk hari ini? Baik Mbak Sherly. Mbak Sherly apa kabar? Alhamdulillah masih agak sedikit flu nih Bapak, tapi tetap semangat karena karena seperti di episode sebelumnya bahasanya kita harus benar-benar menanamkan spirit Ramadan nih Pak, spirit puasa. Nah, berbicara terkait spirit puasa nih Pak. Ini kan spirit puasa menjadi salah satu keutamaan sepertinya ya Pak ya di puasa kemarin. Nah, kebetulan di video kali ini di episode 11 kita akan membahas terkait keutamaan dari bulan Ramadan. Nah, sama-sama keutamaan nih Pak. Apakah kalau misalnya dari keutamaan puasa sama keutamaan Ramadan ini merupakan hal yang sama Pak? Iya, kalau puasa itu amaliyahnya ya, ibadahnya, dan shaim dan orang yang berpuasa. Nah, kalau Ramadan itu waktunya. Jadi ada 12 bulan, salah satu yang dimuliakan Allah itu adalah bulan Ramadan. Itu tertera memang di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu firman Allah. Jadi memang bulan Ramadan itu istimewa karena ada waktu diantaranya turunnya Al-Quran yang pernah dijelaskan kemarin itu Mbak Sherly. Ada banyak sebenarnya yang membedakan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Allah konon tuftahu fi abwabul jannah. Surga open house. Open house. Jadi surga itu dibuka selebar-lebarnya. Tapi istilah open house saya langsung tiba-tiba jadi halal bihalal gimana ya? Halal bihalal di surga ya Pak? Jadi yang awalnya mungkin hanya jendela atau hanya kaca saja yang gordennya yang dibuka, sekarang semua pintunya dibuka. Dan sebaliknya, wa tughlaqu fihi abwabul jahannam. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jadi tidak ada sama sekali nuansa neraka sebenarnya kalau kita betul-betul berpuasa dan mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadi simpang siur ya Pak ya. Neraka pintunya semuanya ditutup, akses ke neraka itu ditutup. Herannya Pak, suasana neraka ini bukan tidak ada Pak, malah banyak sekali, apalagi kalau misalnya kita berkaca kepada realitas sekarang nih Pak. Ya, karena kalau diteruskan juga di dalam hadis itu wasul silatus syayatin, setan itu dibelenggu. Ya, bukan berarti kemudian setan di sana nggak bisa berkeliaran. Seperti yang saya sampaikan itu setan yang dibelenggu itu siapa yang membelenggu ya kita, karena ada unsur setannya kita ya. Atau bisa jadi ulama mengatakan setan memang dibelenggu, tapi dia memanfaatkan bisikan-bisikannya melalui unsur-unsur hayawani kita. Unsur hayawan kita itu ya makan minum, itu unsur hayawan Mbak Sherly. Jadi semua hewan makan dan minum, dan kita kebagian daya makan minum itu. Bahkan kita lebih buas kadang dari hewan tuh makan kenyang pulang tidur. Kita makan selesai kenyang kita masih umpetin lagi, masih makan lagi di belakang. Ada pembagian buka puasa kita ambil satu pura-pura nggak dapet. Nah itu lebih ganas lagi daripada hewan. Nah itu setan tetap bisa membisikkan setan dirinya sih sebenarnya ya. Jadi dia kata-kata sulsilat itu sebenarnya tergantung kita orang yang berpuasa apa betul-betul mau menyibukkan diri dengan ibadah, istighfar, tahlil, kemudian tilawatil Quran,
dan sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan seperti dilakukan oleh para ulama terdahulu, mereka tidak henti-henti baca Al-Quran, hanya berhenti ketika sholat. Jadi baca Quran, sholat, it'amul masakin, memberi makan orang miskin, itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat celah setan itu tidak bisa hadir. Itu yang disebut dibelenggu. Jadi metafor sebenarnya menurut saya. Berarti langsung itu ya Pak ya, kalau misalnya memang benar-benar puasa itu dilaksanakan dengan baik tanpa ada sedikit maksiat, langsung ya Pak ya. Hari kemenangan langsung halal bihalal di surga. Halal bihalal di surga. Menarik sekali ketika kita membahas terkait keutamaan Ramadan nih Pak. Nah, apalagi kalau misalnya kita membahas terkait tadi setan. Nah, ini yang menjadi poin utama sih Pak sebenarnya, karena memang kalau misalnya kita dapat bisikan, maksudnya bisikan itu lewatnya dari mana ya Pak ya? Maksudnya bisikan setan itu apakah dari setan yang dinamakan jin atau dari kita pribadi nih Pak? Ya, setan itu memang bisa dari dalam diri kita, kemudian ada memang setan yang di luar kita. Itu memang tegas yang dinyatakan oleh Al-Quran. Ada iblis sebagai nenek moyangnya gitu ya, dan para setan sebagai anak buahnya. Itu bisa di luar kita, tetapi yang dimaksud mungkin wasufidat itu atau dibelenggu itu adalah setan yang ada dalam diri kita. Nah baik Bapak, ketika kita membahas terkait keutamaan bulan Ramadan ini sendiri. Nah tadi kan dikatakan bahwasanya bulan Ramadan ini memiliki salah satu keutamaan karena dikatakan bulan yang mulia dari di antara 12 bulan karena ada peristiwa Nuzulul Quran itu ya Pak ya? Nuzulul Quran, salah satunya. Nah kira-kira kalau misalnya kita membahas terkait kemuliaan dari bulan Ramadan ini sendiri, kira-kira selain adanya peristiwa Nuzulul Quran, kira-kira ada apa lagi Pak? Di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan atau menyampaikan bahwa malaikat itu hampir memenuhi alam di mana manusia itu berpuasa. Jadi andai saja Mbak Shirley itu punya penglihatan batin yang tajam, setajam para aulia, mungkin bisa merasa kehadiran para malaikat itu. Karena Allah sudah mengatakan bahwa turun di dalam bulan puasa itu para malaikat. Terutama dia akan menghiasi lisan dan mulut orang berpuasa. Makanya dikatakan atyabuh. Ya, khulufis shaim atyabuh. Dari min raihatil miski. Jadi mulut orang berpuasa itu indallah, tapi ya jangan ditanya ke teman sebelah gitu ya. Itu lebih harum daripada minyak misik, dan itu akan menarik para malaikat untuk berkeliling di sekitarnya. Itu salah satunya kalau kita punya ketajaman batin sekali lagi. Nah ini hal yang menarik juga nih Pak, berbicara terkait bau mulut. Nah ini menjadi simpang siur sepertinya di masyarakat Pak. Ada beberapa golongan yang mengatakan bahwasanya sikat gigi ini merupakan hal yang dapat membatalkan puasa. Lalu juga ada beberapa golongan yang menyatakan bahwasanya dari sikat gigi ini untuk menghindari bau mulut ini tergantung dengan niat. Yang penting kita tidak menelan air serta odol dari sikat gigi. Intinya tidak ada unsur luar yang kita telan gitu. Kalaupun kita harus sikat gigi ya, atau ada yang menyamakan sikat gigi itu dengan siwak, ada yang membedakan. Tapi kalau saya siwak saja nggak cukup sepertinya. Jadi ada waktu memang dimakruhkan kalau kita sudah terlalu siang, bisa mendekati haram juga sebenarnya kalau sudah kita menjelang sore itu. Jadi mungkin pagi segera begitu lakukan, maka tidak masalah menurut saya itu, karena niatnya memang tidak untuk memasukkan barang ke mulut kita memang betul-betul ingin membersihkan. Itu Mas Shirley. Nah ini juga Pak, di samping sikat gigi nih Pak, ketika kita mengambil wudhu ini kan yang menjadi pertanyaan ataupun bahkan ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum tahu. Kemarin Shirley mendengar sedikit diskusi dari teman-teman bahwasanya ketika mengambil wudhu, ketika berpuasa itu tidak perlu kumur-kumur dan juga membersihkan telinga. Apakah benar ya Pak? Serta membersihkan lubang hidung. Ya, terutama membersihkan lubang hidung itu rentan untuk
tidak sengaja kemasukan air. Sama kumur-kumur, jika dikhawatirkan itu ya enggak boleh. Kecuali memang sudah tidak mungkin, artinya bisa dia mencegah masuknya air, itu boleh. Tapi kalau siang sudah makruh, itu sudah mulai makruh. Ini perbincangan hukum sih sebenarnya ya. Jadi kita ya nggak apa-apa, dari keutamaan kita bisa juga bertanya soal itu. Kemudian itu Mbak Shirley, keutamaan yang berikutnya itu yang mungkin perlu kita ketahui juga, di bulan puasa itu menjadi utama karena ada Lailatul Qadar. Nah, itu yang kita akan bahas nanti mungkin lebih lanjut. Anna fihi Lailatul Qadar allati hiya khairu min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu yang kemudian menjadikan bulan puasa itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau kita ketemu dengan bulan itu, kemudian kita betul-betul maksimal memanfaatkannya dengan beribadah, tilawatil Quran, kebetulan di bulan Ramadan, maka kita punya pahala yang sangat-sangat super duper diskonnya banyak banget ya Pak ya. Al-Fisyah 1000 bulan. Sebenarnya kalau misalnya kita membahas terkait Lailatul Qadar ini sangat menarik, tapi kita tidak perlu kupas di sini ya Pak ya, biar teman-teman di rumah ini semakin penasaran nih Pak terkait. Ini kan bagian dari yang membuat bulan Ramadan itu istimewa. Betul sekali. Berhubung kita berbicara terkait buka puasa yang membalas dendam nih Pak. Tadi seperti yang Bapak katakan bahwasanya ketika bukber nih Pak, ada beberapa teman-teman yang agak nakal ya Pak ya, mengambil 1-2 bingkisan ataupun takjil. Itu sebenarnya termasuk kepada pelanggaran etika nggak sih Pak sebenarnya? Iya. Kalau dilanjutkan kemarin itu termasuk etika dari puasa itu kan menyegerakan berbuka puasa. Kemudian kita berbuka itu secukupnya saja, jangan terlalu kenyang, jangan berlebihan. Karena itu juga termasuk bagian dari mengumbar nafsu kita, dan seakan-akan kita yang seperti dijelaskan tadi, seperti tidak akan bisa makan lagi nanti. Itu tidak imanan berarti. Kalau kita ngambil lebih dari jatah kita, itu kan berarti mengambil hal yang tidak halal gitu, mengambil hak orang lain, itu menjadi hal yang haram. Artinya kita mengumbar hawa nafsu juga pada waktu itu. Sudah berbicara karena hukum juga sepertinya Pak ya. Sangat menarik sekali ketika kita membahas beberapa terkait keutamaan bulan Ramadan ini sendiri. Betul. Apalagi nanti di Idul Fitri ya Pak ya, banyak sekali hal yang harus kita kupas teman-teman. Namun kita juga gak mungkin mengupas di satu video ya Pak ya. Jadi kita juga gak mungkin membahas di satu episode. Mungkin ini juga akan menjadi hal yang membuat teman-teman penasaran nih Pak. Mungkin untuk keutamaan Ramadan ini sendiri bisa kita cukupkan ya Pak episode kali ini. Nah, untuk terakhir Pak, untuk closing statement mungkin ada yang disampaikan dari Bapak pribadi untuk teman-teman? Kita jadikan Ramadan itu sebagai bulan exercise, latihan untuk 11 bulan berikutnya. 11 bulan sukses atau tidaknya 11 bulan ke depan itu sebenarnya sangat tergantung dari kadar kesuksesan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu Mbak Shirley. Mirip-mirip seperti ujian sekolah ya Pak ya? Kenaikan pangkat. Baik, mungkin itu saja teman-teman diskusi kita kali ini pada episode ke-11 terkait keutamaan bulan Ramadan. Nah, buat kalian yang ingin bertanya terkait keutamaan bulan Ramadan ataupun keutamaan bulan puasa seperti yang ada di video kemarin, kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.